Action. Masih dengan 10 IPS 1 menyapa dalam acara Debat Bahasa Indonesia. Kali ini kita saksikan bersama penampilan dari tim 3. Iya, sebelum kita masuk ke sesi 1, seperti biasanya kita undi dulu untuk menduduki kursi yang sudah ditentukan predikatnya, apakah kelompok pro, kontra, atau netral. Untuk itu silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil tim. Ya, masing-masing sudah mengambil. Silakan Anda duduk sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Ya, semua sudah menempati kursi sesuai dengan nomor yang Anda pilih. Untuk itu, mari kita sambut diskusi ini, debat ini, di sesi 1 ini dengan aplaus bersama. Ya, langsung saja sesi 1. Mohon maaf ya, nanti kalau di tematik ini audien diharap tenang. Tapi jika sesi 2 Anda ingin mendukung, silahkan. Timernya sudah siap? Ya. Sesi 1 dimulai dari kelompok pro. Silakan. Tema kita di sesi 1 ini, banyaknya tindakan kriminalitas sebagai akibat banyaknya anak yang ditelantarkan orang tua. Silakan, 3 menit dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Sinta dari tim pro akan menyampaikan tindakan kriminal yang disebabkan oleh orang tua yang menelantarkan anaknya. Menurut saya, dengan ditelantarkan oleh orang tua, maka dapat menjadikan anak menjadi berperilaku buruk, tidak menjadi anak yang baik-baik. Contoh anak yang mendapatkan perilaku buruk biasanya kebanyakan dikembang oleh orang tua, baik fisik maupun perilaku yang lainnya. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kami setuju dengan pernyataan tersebut karena salah satu faktor banyaknya tindak kriminal di Indonesia adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Dari waktu ke waktu orang tua telah fokus pada kerjaannya dibandingkan waktu berkumpul dan memberikan perhatian khusus pada anaknya. Saya akan melanjutkan pernyataan dari Gavin. Faktor psikologis sangat berpengaruh terhadap diri para kriminal. Apabila dari kecil seorang manusia tidak memiliki bimbingan yang benar dari orang tuanya, maka wajar apabila di sisi yang tidak beres dalam individu tersebut. Maka dapat disimpulkan, banyak pelaku kriminal di Indonesia ini disebabkan bimbingan orang tua yang tidak tepat, sehingga terjadi penyimpangan yang mengacu pada tindak kejahatan atau kriminal. Terima kasih. Menurut saya, permasalahan yang paling utama atau sering terjadi adalah kejadian orang tua yang mendidik anaknya, baik itu oleh perilaku orang tua. Contoh, orang tua selingkuh atau berperilaku yang lain. Anak akan meniru tersebut. Biasanya anak perempuan yang melakukan tersebut karena oleh faktor orang tuanya. Sekian. Dengan kurangnya waktu interaksi antara si anak, orang tua, anak merasa diabaikan di lingkungan keluarga, sehingga anak tersebut berpikir untuk melakukan hal-hal yang menurutnya bisa membuat dia senang tanpa pikir panjang terhadap dampak yang timbul di kemudian hari untuk melakukan
melampiaskan rasa kesepiannya. 4, 3, 2, 1. Ya, waktu 3 menit sudah habis. Silakan kita dengarkan dari tematik kelompok kontra. 3 menit dari sekarang. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, tidak selalu salah orang tua. Mengapa? Karena apabila orang tua disalahkan seperti, hey, kenapa sebagai orang tua tidak mengurus anaknya? Kenapa malah sibuk dengan diri sendiri? Sebenarnya kalau misalkan mereka bekerja, sibuk bekerja, mereka juga untuk anaknya itu, untuk anak itu tersendiri, untuk kebaikan dia. Dan lagi, menurut saya ini yang perlu sekali ditekankan. Pada zaman saat ini, pada era sekarang ini, 2020 ini, bahkan sekolah SD pun sudah menerapkan sistem full day. Jadi untuk apa sistem full day tersebut? Apabila misalkan seperti ini, zaman dulu ketika sebelum full day, memang kita pulang ketika waktu zuhur. Jadi anak-anak banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Tapi ketika kita saat ini yang SD saja sudah pulang jam 3 sore. Lalu lalu sisa waktu di rumah itu kan sedikit, cukup sedikit. Jadi sebenarnya perhatian orang tua itu tidak terlalu terlibat di sini. Dan saya juga kontra mengenai mosi tersebut, di mana anak-anak yang terlantar akan tumbuh menjadi seorang kriminal. Begini, menurut Fethi Nur Hidayati, tidak ada anak-anak cenderung meniru kelakuan yang dilihatnya. Jadi, misalkan dia tumbuh di jalanan, tapi ketika ada seseorang yang memiliki taman bacaan atau panti asuhan dan mengasuh anak tersebut, tentu saja anak tersebut dapat hidup dengan normal dan layak, tidak melulu seperti yang dikatakan Mosi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terlepas dari lingkungan keluarga, anak juga memiliki dunianya sendiri di sekolah. Terkadang anak tersebut memiliki pemikiran yang berbeda dengan temannya, sehingga tidak jarang dia dikucilkan, bahkan dibully oleh temannya sendiri. Itu sebabnya anak memilih pelarian di luar sekolah untuk mencari kesenangan sendiri, seperti nongkrong yang ringan dengan teman-temannya yang terbilang sangat bebas. Dan tidak semua yang menjadi kriminalitas adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Bahkan ada anak yang bersekolah sampai tinggi pun akan menjadi kriminalitas karena faktor lingkungan, faktor teman, dan faktor lainnya. Tidak semua orang tua bisa disalahkan karena tindak kriminal anak tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Dua kelompok sudah saling berargumentasi melalui sesi tematik, dan kita kali ini akan dengarkan kata-kata bijak dari netral. Silakan netral, 2 menit dari sekarang. Terima kasih waktunya yang telah diberi oleh kontra dan pro. Saya akan menyampaikan argumentasi kontra netral. Jadi sebenarnya ternyata atau tidaknya seorang anak tidak menjamin kedepannya pasti menjadi seorang kriminal. Segala kejahatan dan penyimpangan itu bermula pada dirinya sendiri. Ya, baik, saya akan menyampaikan pendapat dari pro dan kontra. Ya, menurut saya perilaku anak akan menirukan semua hal yang mereka lihat. Jadi apabila memang dari anak itu mandiri, memiliki pemikiran yang cerdas, selalu ingin tahu, sekalipun hidup terlantar, mereka pasti mendapatkan paling tidak satu saja contoh hal yang baik. Masih ada waktu, silakan. Manfaatkan waktunya untuk menambah skor. Saya ingatkan kembali, ya, semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak skor yang Anda kumpulkan, dan semakin banyak pula nilai yang kalian dapatkan. Untuk itu, kalian harus saling berlomba, ya.
diefektifkan waktu yang masih tersisa ini. Silakan Indra, masih ada waktu. Ya, 2 menit sudah selesai. Untuk itu, mari kita kasih aplaus buat 3 kelompok. Dan kini beralih pada sesi kedua, di mana sesi 2 ini ketiga kelompok, mohon maaf, 2 kelompok pro dan kontra saling beradu argumentasi. Untuk itu kita break sejenak. Segera kita mulai sesi 2. Mohon audien untuk berikan semangat ya. Apabila 3 kelompok ini yang kurang survive, maka Anda bisa memberikan semangat ya dan seterusnya. Asal Anda tidak mengganggu jalannya debat. Baik. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa sesi ini kita adu argumentasi. Tadi diawali dari kelompok pro. Ya. Sekarang silakan kontra untuk mengambil nomor mosi. Satu. Baik. Ya. Tolong diperhatikan, audien tenang dulu. Tolong diperhatikan, siapkan alat tulisnya untuk membuat konsep. Nanti setelah saya baca, saya beri waktu 1 menit untuk mengkonsep ya. Dan tidak diperkenankan untuk diskusi, karena Anda punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Baik, langsung saya bacakan, mohon diperhatikan. Penggunaan IT meningkatkan kualitas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Penggunaan IT meningkatkan kualitas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Ya. 1 menit untuk buat konsep. Silakan timer. 1 menit dari sekarang. Pro. Timernya. Ini 3, 2, 1. Ya. Saya mohon untuk semua alat tulis diletakkan. Baik. Mari kita dengarkan argumentasi pertama yang akan disampaikan oleh kelompok kontra. 2 menit dari sekarang. Baiklah, saya akan menyampaikan argumentasi saya. Kami tidak setuju karena memang benar meningkatnya IT bisa meningkatkan kualitas generasi bangsa. Tapi jika digunakan dengan tidak benar, itu akan membuat generasi bangsa itu tidak tambah maju, tapi membuatnya semakin jelek. Contohnya di dalam televisi itu ada tayangan baik dan ada tayangan yang buruk. Kalau kita ambil dengan yang buruknya, itu kan bisa kayak membahayakan, kayak itu yang naik motor kayak gitu kan, naik motor yang drill-drill kan, nanti kalau dicontoh yang lain itu kan nanti kan bisa nanti kan ditiru masyarakat, nanti bisa membahayakan gitu Mas. Ya, saya akan meneruskan pendapat
sebagainya. Wow. Dan ketika mereka belajar pun tidak perlu susah-susah membeli buku tulis, membeli LKS, membeli pulpen dan sebagainya. Hanya cukup menggunakan ponsel cerdas dan menggunakan koneksi internet. Tapi menurut pengalaman saya sendiri, jujur saya pernah ketika belajar online melalui website online tidak sengaja menemukan hal-hal yang tidak seharusnya anak di bawah umur temukan. 4, 3, 2, 1. Seperti pornografi. Iya, waktunya sudah habis. Sabar, nanti Anda bisa menyanggah pernyataan kontra ya, saudara ini. Ya, sekarang kita dengarkan bersama sanggahan dari kelompok pro. Silakan. Saya tidak setuju dengan pernyataan dari kelompok atau tim kontra. Menurut saya, penggunaan gadget di era zaman sekarang memudahkan anak atau pelajar untuk belajar. Mungkin contohnya anak, jika anak ingin tahu, anak mencari di buku, tapi di buku tidak ada dan bertanya orang tua pun tidak tahu. Dan sekarang ada aplikasi yaitu Google. Jika anak ingin belajar atau ingin tahu, anak bisa saja searching atau browsing di Google. Terima kasih. Oke, menurut saya arti yang sering digunakan IT yang sering digunakan adalah handphone. Handphone adalah suatu pegangan remaja yang sering digunakan. Biasanya anak bangun tidur bermalas-malasan menggunakan HP. Tapi ada yang berdampak positif. HP juga bisa digunakan untuk jualan online dan seterusnya. Anak pun tidak tahu bahwa HP itu berdampak yang negatif. Terkena radiasi pun itu karena HP. Sekian dari saya. Masih ada waktu. Manfaatkan waktu yang tersisa. Dan saya akan menambahkan pernyataan dari Sinta. Pun benar, sekarang ada online, semua serba online. Les online atau les privat online. Sebut saja namanya, seperti itu. Les online atau privat online bisa memudahkan anak. Anak tak perlu pergi ke tempat les-lesan atau tempat privat. Cukup di kamar untuk melakukan privat tersebut. Ya, waktu sudah habis. Kita kembali mendengarkan tanggapan dari kelompok kontra. 2 menit dari sekarang. Ya, baik. Kembali lagi kepada pernyataan saya yang sebelumnya. Pernyataan pro memudahkan anak untuk belajar. Tapi ketika saya sendiri yang belajar di Google, padahal tidak ada niat untuk membuka situs-situs tersebut, situs-situs yang tersebut. Tapi iklan-iklan dan situs-situs web ilegal seperti itu masuk secara tiba-tiba dan hal tersebut membuat otak anak teracuni. Kemudian untuk pemanfaatan berjualan online. Nah, yang di situ itu juga justru IT semakin mempermudah dan memperlancar kejahatan seperti penipuan online seperti itu. Dan membuat anak tentu saja malas belajar ya. Karena aplikasi-aplikasi daripada belajar, daripada buku, sama seperti zaman dahulu, daripada belajar daripada buku, kita lebih memilih untuk bermain. Sekarang karena sudah ada HP, kita lebih mudah lagi untuk bermain seperti game online, ML, Free Fire, PUBG dan sebagainya. Untuk privat online, maaf di sini saya tidak akan menyebutkan merek. Privat online itu sistemnya seperti ini. Jadi ada pemantauan orang tua. Jadi ketika anak sudah belajar online, membaca materi ini, membaca materi itu, kemudian mengikuti bank-bank soal, mengerjakan bank-bank soal seperti itu. Hal tersebut dapat diawasi oleh orang tua. Tapi justru penggunaan privat online tersebut akan membuat anak semakin malas belajar. Karena hal tersebut itu online itu dapat dimanipulasi seperti itu. Jadi sepertinya sudah membaca, sudah dibuka-buka, tapi ternyata tidak sama sekali.
online menurut tim kontra bisa dimanipulasi. Tapi menurut saya tidak seperti ini. Jika privat online, orang tua bisa mendampingi anak untuk privat di waktu luangnya. Contohnya, di setiap sela-sela jam atau setiap hari, orang tua jika tidak bekerja bisa menemani anak les privat online dan orang tua bisa istirahat. Tapi jika privat itu di tempat privat, orang tua mungkin hanya bisa mengantarkan saja tanpa bisa menemani anak tersebut. Terima kasih. Ayo bro, silakan. Menurut saya argumen dari kelompok kontra yang menjelaskan bahwa jualan online itu tidak baik, itu bagi saya salah, karena belanja online itu bisa dilakukan di mana saja. Karena kan belanja online jualan online cuma kita membawa handphone, kita kemana saja, kita buka aplikasi tersebut dan berjualan dengan biasa saja tanpa ada keraguan yang lain. Sekian dari saya. Masih ada waktu, silakan. Jika adanya dampak negatif itu mungkin bisa dicegah dengan cara orang tua atau orang lebih dewasa, dan sebelum dipegangi gadget anak diberi dampak, diberitahu dampak negatif. Baik, dua kelompok sudah saling adu argumentasi untuk ditengahi oleh kelompok netral. Terima kasih atas waktunya. Pro dan kontra. Jadi sebenarnya di IT itu di sisinya ada baik dan buruknya. Tetapi di sisi buruknya itu di gadget itu anak tersebut melihat hal-hal yang aneh dan itu bisa mengganggu anak tersebut yang di bawah umurnya. Oleh karena itu, orang tua harus mengawasi pada anaknya. Di sisi baiknya, kemajuan di sisi baiknya, anak harus tidak ketinggalan masa. Ya, masih 1 menit, silakan dimanfaatkan rekannya. Audien bisa kasih semangat buat saksikan lagi debat bahasa Indonesia dengan tim 4. Dadah. Ayo.